Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifan Fauzan. Saya adalah mahasiswa S2 KPI UIN Sunan Kalijaga. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan analisis wacana pada media online Tempo.co, yaitu analisis wacana Theon of Van Dijk pada pidato Jokowi di acara Projo. Berikut merupakan capturean foto yang saya dapat dari media online Tempo, yaitu yang berjudul Pidato Jokowi di acara Projo, arah dukungan untuk Ganjar. Berita ini diterbitkan pada hari Senin 23 Mei 2022. Pada gambar tersebut yaitu Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina Relawan Pro Jokowi hadir dalam Rakernas bertajuk Haluan Baru Projo 2024 di kawasan sekitar Borobudur, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei 2022. Selanjutnya untuk pengenalan atau pendahuluan dalam pidato Presiden Joko Widodo pada Rakernas ke-5 Projo atau Pro Jokowi tersebut menyampaikan untuk tidak tergesa-gesa dalam menentukan arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Namun dalam pidatonya juga beliau juga menyinggung bahwa mungkin yang didukung ada di sini. Dalam pernyataan tersebut yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo atau Gubernur Jawa Tengah periode sekarang yang juga hadir dalam rakernas tersebut. Metode yang saya gunakan yaitu menggunakan teori dari Theon of Van Dijk, yaitu pendekatannya dalam menganalisis berbagai ideologi melalui 3 bagian, yaitu analisis sosial atau menyelidiki keseluruhan struktur-struktur sosial atau disebut dengan konteks. Kedua adalah analisis kognitif, dan yang ketiga adalah analisis wacana utamanya berdasarkan dari teks atau sintak, leksikon, sematik lokal, tema, dan struktur-struktur skematik. Selanjutnya, wacana oleh Van Dijk dipetakan mempunyai 3 dimensi atau bangunan. Yang pertama adalah teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Intinya menurut Van Dijk, ketiga dimensi tersebut digabungkan untuk menjadi satu kesatuan analisis yang dapat saya tunjukkan gambarnya atau dipetakan, yaitu di sini ada 3 kotak. Yang pertama adalah teks yang di kotak yang paling kecil namun di tengah. Selanjutnya adalah kognisi sosial yang ada di kotak nomor 2, dan yang terakhir adalah konteks sosial. Dalam struktur analisis wacana sebenarnya ada 3 struktur, yaitu ada struktur makro, superstruktur, dan yang terakhir adalah struktur mikro. Dalam analisis wacana ini yang digunakan adalah struktur mikro yang mempunyai 4 elemen untuk menguraikannya, yaitu latar, detail, maksud, dan peranggapan. Oleh karena itu ada berita yang akan saya kulik atau akan saya analisis ini, saya akan menguraikannya berdasarkan 4 elemen tersebut, yaitu ada latar, detail, maksud, dan peranggapan. Selanjutnya masuk ke result atau temuan. Yang pertama adalah saya bagikan yang pertama latar. Dalam berita di media online Tempo.co yang berjudul Pidato Jokowi adalah Projo, arah dukungan untuk Ganjar, tersebut disebutkan bahwa Presiden Jokowi sedang menghadiri acara Rakernas 5 Projo. Namun beliau juga menyampaikan bahwa untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil arah politik dalam Pilpres tersebut. Ini merupakan gambaran awal dari berita tersebut. Selanjutnya lebih mendalam yaitu ke detail. Dalam berita tersebut juga Presiden Jokowi menyebutkan fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dahulu, atau ojo ke susu sih, jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang didukung ada di sini. Dalam lanjutannya berita tersebut, Presiden Jokowi mengatakan meskipun mungkin yang didukung hadir di sini, tidak boleh terburu-buru. Pernyataan tersebut mengarah ke nama Ganjar Pranowo yang juga menghadiri acara tersebut. Selanjutnya yaitu adalah lebih ke maksud dari berita tersebut. Dalam berita tersebut yang saya kutip, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia
Yuniarto Wijaya mengatakan pernyataan itu merupakan awal mula bahasa simbol yang kuat. Katakanlah ini adalah dukungan ke Pak Ganjar, kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad 22 Mei 2022. Yuniarto mengatakan kalimat yang diucapkan Jokowi itu mengarah ke Ganjar, sebab hanya kader PDIP itulah yang masuk radar survei teratas April 2024 dan hadir di Rakernas Projo. Tambahnya saya tidak tahu apakah dipilihnya Magelang adalah simbol, masih belum bisa menjelaskan, pangkasnya. Selanjutnya yaitu adalah elemen terakhir adalah peranggapan. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa siapa yang ditunjuk dan dicalonkan oleh Jokowi kemungkinan besar akan menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Bukan hal yang tidak berdasar karena menurut survei, elektabilitas dari Ganjar Pranowo mempunyai presentasi yang tertinggi. Selanjutnya adalah masuk ke diskusi. Dalam berita tersebut menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo tentang jangan tergesa-gesa terkait arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Namun beliau juga sempat menyebutkan bahwa mungkin yang didukung juga ada di sini, dalam artian ini adalah Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut mempunyai arti, yaitu pertama, Presiden Jokowi tidak mau saat ini stabilitas politiknya terganggu dengan jika menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo pada saat ini. Yang kedua, yaitu kata tergesa-gesa bisa dimaksudkan bahwa beliau mempunyai cara sendiri untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Yang ketiga adalah Ganjar Pranowo bukan pertama kali disebut sebagai bakal calon presiden, oleh karena itu elektabilitasnya sekarang memang tinggi. Untuk yang terakhir yaitu adalah konklusi atau kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari analisis saya terhadap media online atau berita dalam tempo.co tersebut. Dalam artikel berita yang dimuat oleh tempo.co lebih condong untuk menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai presiden sekarang mempunyai kekuatan yang berpengaruh dalam menentukan arah dukungan kepada calon presiden selanjutnya atau calon presiden pada gelaran Pilpres 2024. Dalam hal ini, Tempo menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo menjadi calon presiden yang akan didukung oleh Joko Widodo dalam Pilpres mendatang, dengan mendapatkan bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo tertinggi dibandingkan dengan kandidat lain. Mungkin di sini bisa dimaksudkan bahwa ada korelasi atau hubungan antara Ganjar Pranowo dan Joko Widodo, dikarenakan mereka berdua merupakan kader PDIP yang mempunyai nama yang sudah dikenal oleh masyarakat, elektabilitasnya tinggi dan pengaruhnya juga besar. Oleh karena itu Joko Widodo yang juga mempunyai pengaruh yang besar relate sekali untuk memilih Ganjar Pranowo menjadi atau yang akan didukung pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Berikut merupakan akhir dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.